Oke, mari kita bedah sesuatu yang menarik hari ini. Pernah nggak Anda lihat saham perusahaan raksasa yang harganya malah di bawah nilai asetnya sendiri? Nah, kali ini kita akan coba dalami kasus PT Steel Pipe Industry of Indonesia atau yang lebih dikenal sebagai SPINDO dengan kode saham ISSP. Kita akan cari tahu, apakah ini sebuah peluang yang terlewatkan oleh pasar? Kita langsung mulai dari angka yang paling mencuri perhatian, 0,60x. Ini adalah rasio price to book value atau PBV. Gampangnya gini, angka ini nunjukin kalau harga sahamnya di pasar itu cuma 60% dari nilai bersih aset perusahaan per lembar saham. Jadi, seolah-olah kita bisa beli perusahaan ini dengan diskon 40% dari nilai bukunya. Menarik kan? Tentu saja, ini langsung memicu pertanyaan klasik bagi investor. Apakah kita baru saja menemukan harta karun yang belum dilihat orang lain? Atau justru ada risiko tersembunyi yang bikin harganya jadi murah? Nah, inilah yang akan kita coba jawab bersama. Biar runut, penelusuran kita akan dibagi jadi 5 bagian. Kita kenalan dulu sama ISSP, terus kita lihat tantangan industrinya. Setelah itu kita bedah strategi barunya yang paling penting, yaitu unit 7. Lalu kita cek kondisi keuangannya, dan terakhir kita tarik kesimpulan soal prospek dan valuasinya. Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Siapa sih sebenarnya ISSP ini? SPINDO ini bukan pemain kemarin sore ya. Mereka adalah produsen pipa baja las terbesar di Indonesia. Coba bayangkan, pipa-pipa yang menyalurkan air bersih ke rumah kita, atau pipa raksasa untuk proyek minyak dan gas. Nah, kemungkinan besar itu adalah produk buatan mereka. Mereka ini tulang punggung infrastruktur. Tapi tentu saja bisnis itu nggak selalu mulus. Sebagai investor yang bijak, kita harus lihat kedua sisi mata uang. Sekarang, mari kita hadapi realita dan tantangan yang sedang dialami oleh industri baja saat ini. Kalau kita lihat data sepanjang tahun 2025, ada yang sedikit aneh. Pendapatan atau revenue-nya turun sekitar 3%. Tapi, coba lihat laba bersihnya. Laba bersihnya malah stabil, bahkan naik tipis. Kok bisa penjualan turun tapi untungnya tetap terjaga? Nah, ini petunjuk penting pertama kita. Pertanyaannya jadi jelas kan? Kenapa pendapatannya bisa turun? Apa karena mereka kehilangan pelanggan dan kalah saing? Atau ada cerita lain di baliknya? Dan ternyata jawabannya bukan dari masalah internal. Penyebabnya adalah harga bahan baku utama mereka, hot rolled coil atau HRC, yang anjlok di pasar global. Ini memaksa SPINDO untuk ikut menurunkan harga jual produk mereka. Sisi baiknya apa? Ini berarti mereka tidak kehilangan pelanggan, volume penjualannya tetap kuat. Mereka cuma menjual barang yang sama dengan harga yang lebih murah karena kondisi pasar. Nah, justru karena tekanan harga komunitas inilah, ISSP nggak tinggal diam. Mereka meluncurkan sebuah strategi baru yang sangat besar, yang berpotensi mengubah total arah perusahaan ke depannya. Mereka melakukan sebuah pergeseran fundamental, ibaratnya gini. Dari yang tadinya fokus jualan tepung terigu dalam jumlah besar, sekarang mereka beralih untuk membuat kue-kue pesanan khusus yang harganya jauh lebih premium. Intinya, mereka bergeser dari main volume ke main nilai tambah. Dan jantung dari strategi ini adalah sebuah proyek raksasa, pabrik baru bernama Unit 7 di Gresik. Ini bukan pabrik biasa loh. Pabrik ini dilengkapi teknologi canggih untuk memproduksi produk-produk bernilai tinggi seperti pipa berdiameter super besar untuk proyek migas, yang pasarnya punya margin jauh lebih tebal. Dan ini bukan proyek kecil. Lihat saja investasinya. Totalnya lebih dari 1 triliun rupiah yang digelontorkan selama 3 tahun. Angka sebesar ini menunjukkan satu hal. Manajemen ISSP sangat serius untuk melakukan transformasi ini. Lalu, apa imbalannya? Potensinya luar biasa. Jika semua berjalan sesuai rencana, manajemen memproyeksikan laba bersih perusahaan bisa meroket sampai mendekati 900 miliar rupiah per tahun di 2027 nanti. Itu hampir 2 kali lipat dari laba mereka sekarang. Oke, rencana besar butuh pondasi yang kuat kan? Pertanyaannya, apakah ISSP punya otot keuangan yang cukup untuk mendanai proyek triliunan ini tanpa goyah? Mari kita bedah neraca keuangan mereka. Kalau kita lihat, neraca mereka ini kelihatan sehat banget. Utangnya sangat terkendali, profitabilitasnya konsisten, dan yang paling penting, likuiditas atau posisi kasnya sangat kuat. Lihat saja current ratio-nya, 325%, artinya untuk setiap Rp1 utang jangka pendek, mereka punya lebih dari Rp3 aset lancar untuk melunasinya. Ini sangat-sangat solid. Dan kekuatan finansial ini bukan cuma klaim internal ya. Lembaga pemeringkat kredit sekelas Pevindo juga memberikan mereka peringkat IDA stabil. Ini seperti stempel persetujuan dari pihak ketiga yang independen yang menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan memang kuat dan stabil.
Oke, semua kepingan puzzle-nya sudah kita kumpulkan. Sekarang, mari kita coba rangkai semuanya untuk melihat gambaran besarnya sebagai seorang investor. Jadi, inilah inti dari transformasi ISSP. Di sebelah kiri, kita lihat model bisnis mereka yang lama, sangat bergantung pada naik turunnya harga baja dunia, yang membuat margin mereka tidak stabil. Nah, di sebelah kanan adalah masa depan mereka, menjadi produsen spesialis dengan produk canggih, margin yang lebih tinggi, dan lebih stabil. Pertumbuhan mereka bukan lagi soal seberapa banyak yang dijual, tapi seberapa canggih yang bisa mereka buat. Dan disinilah menurut saya letak ceritanya. Coba perhatikan baik-baik ketiga bar ini. Yang pertama adalah harga sahamnya saat ini, di sekitar 470. Yang kedua, nilai aset bersih atau nilai bukunya yang jauh di atas, di 789. Dan yang ketiga, target harga dari para analis yang sudah mulai memperhitungkan potensi dari unit 7. Ada jurang yang sangat lebar di antara ketiganya. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang saya serahkan kepada Anda untuk direnungkan. Kalau memang potensi dari unit 7 ini nyata dan bisa dieksekusi dengan baik, apakah pasar saat ini sedang terlalu pesimis terhadap ISSP? Apakah harga murah ini adalah sebuah anomali yang hanya menunggu waktu untuk dikoreksi? Nah, jawabannya ada di dalam riset dan keyakinan Anda selanjutnya.